Pagi di kaki Gunung Latimojong bukan sekedar pagi. Kabut menyelimuti lereng, pepohonan hijau berbaris gagah, hutan lebat, serta udara dingin yang menusuk membuat tempat ini seperti surga kecil yang belum pernah terjamah. Namun di balik panorama alam mempesona ini, berdiri sebuah sekolah terpencil tersembunyi di bawah kaki gunung. Di tempat inilah seorang guru muda memulai perjalanan baru bersama anak-anak kampung yang tetap ingin sekolah, walau harus menempuh jalan jauh, melewati lereng bukit dan jalanan terjal. Hai Sobat Insert, perkenalkan nama saya Afrizal Adi Prayoga. Saya merupakan seorang guru muda dari program Pijar dari Yayasan CT Arsa Foundation. Nah, saat ini saya merupakan seorang pengajar yang berada di SDN 188 Nating yang berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, jadi sekolah ini tuh kayak sekolah terpencil yang ada di sini. Jadi ini berada di bawah kaki Gunung Latimojong. Jadi emang atap tertinggi Sulawesi gitu. Nah, ini jadi jalanan di sini kayak masih tanah kayak gitu. Jadi apalagi kalau musim hujan, ini tuh masih sampai berlumpur gitu loh. Jadi kalau misal akses sampai ke desanya ini tuh harus naik bukit. Nah, bukitnya itu beneran yang lumpur gitu. Jadi harus pakai motor trail. Sudah hampir 4 tahun Afrizal menjadi guru muda di Sekolah SD Negeri 188 Nating Nrekang, Sulawesi Selatan. Ia dikirim bersama guru muda lain lewat program Pijar Yayasan CT Arsa. Saat tiba pertama, Afrizal benar-benar syok. Ia tak menyangka akses menuju SD Negeri 188 belum beraspal. Jalanan masih tanah, penuh kerikil, berdebu, sulit ditaklukkan dengan hanya berjalan kaki. Jadi sekolah ini tuh berada di bawah kaki Gunung Latimojong. Jadi untuk akses ke sini tuh harus melewati jalan yang naik ke bukit gitu dan naik turun gitu. Jadi dan jalannya pun masih aksesnya tuh tanah gitu. Jadi apabila musim hujan, jadi ya becek kayak berlumpur gitu. Sedangkan sekarang musim kemarau, jalanannya tuh sudah sangat banyak berdebu yang kalau misal ini masuk ke hidung tuh sakit banget dan masuk ke mata gitu. Jadi emang akses jalannya itu sangat susah ya kalau misal dari kota, apalagi bahkan dari kecamatan untuk naik ke sini aja menurut saya susah gitu. Apalagi ketika saya datang ke sini itu saya harus menggunakan motor trail dan dengan jalanan yang becek gitu, dan itu menurut saya sangat menantang gitu ya. Setiap musim hujan tiba, jalanan di Desa Sawito, Kecamatan Bungin, Kabupaten Nrekang bagaikan medan off-road. Tanah menjadi lumpur, jalanan licin, dan setiap tanjakan terasa sulit dilewati dengan motor trail. Inilah tantangan terberat di hari pertama Afrizal tiba. Ia nyaris tumbang bersama motor trail beserta joki yang membawanya. Bukan hanya Afrizal yang harus menaklukkan jalan demi sampai ke sekolah. Anak-anak di sini juga punya perjuangan sendiri. Setiap pagi, ketika kabut masih menggantung di kaki Gunung Latimojong, mereka sudah melangkah. Bukan di antara orang tua dengan motor atau mobil seperti anak sekolah di kota, melainkan mereka berjalan kaki melewati desa sebelah. Sekarang aku udah berada di SDN 188 Nating. Lihat, di belakangku ada ruang kelas. Ini ada 2 kelas dan yang itu ada 1 kelas yang kemarin videonya sempat ramai itu di kelas itu tuh. Nah, jadi ini berada di bawah Gunung Latimojong gitu, nah di sana tuh. Gak kelihatan sih dari sini, tapi emang ini bangunannya dan di sini sangat dingin gitu. Sekarang aku sedang bersama murid-muridku, anak-anakku yang rumahnya itu jauh dari sekolah. Jadi dia ada di dusun sebelah dan itu tuh mereka harus jalan kaki gitu. Nah, halo, namamu siapa? Najah Syakila. Najah Syakila, terus kamu? Siti Alisha. Siti Alisha. Kalian kalau berangkat apa ke sini? Jalan kaki. Itu berapa lama kalau jalan kaki? Oh, mereka 30 menit dan itu di atas gitu ya rupanya ya.
ya kan, jadi di atas gitu, jadi mereka harus jalan kaki ke sekolah dan itu setiap hari. Capek nggak? Capek. Kalian cita-citanya jadi apa? Guru. Jadi guru. Lisa? Guru juga, oke. SD Negeri 188 Nating mungkin tidak setenar sekolah negeri lain di Sulawesi Tengah. Fasilitasnya pun tidak selengkap sekolah di kota. Kendati demikian, program revitalisasi dari Kemendikdasmen sudah menyentuh sekolah ini. 3 ruang kelas permanen kini berdiri kokoh. Fasilitas toilet pun sudah dibangun baru. Kalau dilihat sekilas, sekolah ini sudah mulai naik kelas. Tapi jangan cepat senang dulu. Di sudut lain, masih ada ruangan yang belum mendapat sentuhan program revitalisasi. Nah, di sini ada 3 kelas yang bangunannya sudah permanen dan ini tuh merupakan program revitalisasi dari pemerintah. Jadi ini sudah bagus sekolah. Jadi ini bangunan kelas 6, kelas 5 dan juga kelas 4. Nah, fasilitas di sini juga sudah ada toilet. Ini juga sudah bagus toiletnya. Nah, kalau ini merupakan bangunan perpustakaan yang langsung terintegrasi dengan kantor guru. Jadi ini merupakan perpustakaan yang ada di SD 188 Nating dan ini juga terintegrasi dengan kantor guru nih. Jadi ini ada buku-buku untuk siswa membaca, belajar kayak gitu. Nah, di sini ada 61 siswa dan juga ada 11 guru gitu dengan persebaran PNS dan juga P3K. Saya mengajar di sini hampir kurang lebih 3 bulan dan masa pengabdian saya mengajar di sini itu selama 1 tahun. Yang berubah di SD Negeri 188 Nating memang sudah ada, tapi baru 3 ruangan. Kelas 4, 5, 6 sudah menempati bangunan permanen hasil revitalisasi. Sedangkan kelas 1, 2, dan 3 masih setia menempati bangunan lama, berdinding papan tipis dan lantainya beralaskan papan. Dan yang paling getir, lihatlah plafonnya, satu persatu mulai bolong. Dan yang di atas ini ada kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Pak, udah banyak itu yang bolong, Pak. Iya. Udah 5, Pak, yang bolong. Mana yang bolong? Sebenarnya ini di luar ekspektasi saya. Saya beneran nggak expect bakal video ini tuh seramai itu. Bahkan hingga sekarang yang nonton itu sudah 17 juta di akun Instagram saya dan disukai sampai 1 juta gitu. Dan menurut saya itu wow gitu. Saya tidak menyangka gitu, kayak video yang menurut saya lucu, seru gitu, anak-anak manjat itu bergelantungan gitu. Bahkan netizen tuh suka gitu, dan dari kolom komentarnya pun banyak yang positif gitu terkait mereka jadi bernostalgia kayak suasana zaman dulu, dan juga ada narasi Ninja Warrior gitu. Dikira anak-anak saya itu Ninja Warrior, titisan Spider-Man kayak gitu. Jadi menurut saya itu hal yang saya nggak menyangka bakal mendapat respon positif seperti ini gitu. Jadi saya seneng sekaligus deg-degan sih gitu. Dari sebuah unggahan di media sosial, potret pilu sekolah negeri 188 Nating menembus luar kampung. Videonya viral dan ditonton belasan juta orang. Tapi video itu terkenal bukan semata karena kondisi sekolah yang terlihat prihatin, melainkan aksi anak-anak SD yang memanjat dinding kelas hingga bergelantungan di atap plafon yang nyaris lepas. Guru! Oke, mengenai video viral yang anak-anak saya manjat ke plafon, menurut saya memang itu hiburan di sini gitu. Jadi memang anak-anak di sini itu dominan kinestetik. Jadi mereka tuh sangat suka bermain-main dan juga berolahraga gitu. Kayak misal main voli, terus kemarin sepak bola, bahkan takraw. Mereka juga suka gitu. Karena di sini tuh juga daerah dingin gitu. Jadi mungkin aktivitas gerak itu memang sangat diperlukan gitu ya, agar gak kedinginan. Dan juga itu merupakan salah satu faktor mengapa mereka tuh lebih banyak dominan mainnya, kinestetiknya gitu. Bahkan sekarang aku udah bersama murid aku yang kemarin videonya rame gitu kan, rame banget itu. Nah, halo, namamu siapa? Sila. Sila, kamu kelas berapa Sila? 3. Kelas 3. Oke, emang kamu suka gantung-gantung gitu? Suka, Pak. Kenapa suka? Seru. Karena seru katanya. Terus Sila cita-citanya jadi apa sih Sila? Polisi. Oh, mau jadi polisi. Berarti cocok ya, gantung-gantung itu kayak gimnastik gitu. Nah, Sila, kalau misal video ini dilihat pemerintah atau Pak Presiden gitu, nah Sila pengen ngomong apa nih? Aku mau sekolah ini ada tanaman berbaiknya,
ada ayunan. Di luar sana, mungkin aksi anak-anak SD Negeri 188 Nating yang memanjat dinding kelas lalu bergelantung di atas plafon hanyalah aksi bocah-bocah kecil yang sedang bercanda. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi bila ditelisik lebih dalam, ada kesenjangan yang cukup jauh dengan anak-anak di kota yang mungkin tinggal melangkah beberapa menit sudah bisa menikmati ruang kelas yang nyaman, perpustakaan lengkap dan fasilitas memadai. Namun anak-anak di sini masih harus berdamai dengan keterbatasan. Tapi jangan salah menilai soal semangat dan antusias belajar. Anak-anak SD Negeri 188 Nating tak pernah merasa tertinggal. Berapa tadi ini pengurangan? Dilihat tandanya ini. Berarti 4 dikurangi 2? 2 ditulis di belakang. Oke, ya selayaknya daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia, menurut saya anak-anak di sini tuh sangat antusias untuk belajar. Jadi ketika mereka mendapatkan hal-hal baru, mereka sangat terbuka dan sangat antusias. Apalagi dengan kedatangan guru baru bagi mereka gitu, mereka tuh sangat antusias gitu. Jadi beneran yang kayak nempel sama saya gitu anak-anak di sini gitu. Jadi menurut saya ketika ada hal baru di daerah terpencil itu adalah hal yang sangat berarti bagi mereka karena membuat mereka tuh lebih semangat menurut saya gitu. Bisa dibilang, Afrizal adalah salah satu anak muda yang berani meninggalkan kenyamanan hidup di kota besar. Mungkin juga dengan rupa tampan serta banyaknya followers di media sosial, ia bisa jadi konten kreator. Tapi mengapa Afrizal justru memilih jalan paling sulit menjadi guru di pelosok? Oke, alasan saya sederhana karena saya ingin belajar hal baru. Karena ketika saya berada di daerah terpencil, terjauh, saya menjadi banyak belajar gitu. Kayak saya tahu hal-hal yang selama ini saya nggak tahu gitu. Jadi memang saya belajar hal baru dari orang-orang yang saya temui di sini gitu, dari guru-guru, dari siswa-siswa dan juga masyarakat di sekitar saya gitu. Jadi saya lebih suka ke daerah-daerah terpencil karena sebelum saya menjadi seorang guru muda dari Pijar JTR Foundation, saya juga sudah mengabdikan diri ikut volunteer ke daerah-daerah terluar di Indonesia. Tentu apa yang dilakukan Afrizal sebagai guru di pelosok bukan sekedar mencari pengalaman, juga bukan mencari simpati. Ini tentang kesungguhan hati untuk mengabdikan hidup untuk sesama. Namun di tempat lain, perjuangan hidup datang dari tempat dan situasi yang berbeda. Pagi buta, warga di Nusa Tenggara Timur harus berhadapan dengan guncangan gempa dahsyat. Lantas, seperti apa kondisi sejumlah daerah yang terdampak bencana alam ini? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.